Oke, alhamdulillah nih kita ketemu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita pagi ini ketemu lagi di mana kalau di Sarapan IDB dan kangen banget nih kayak reunian kita ada lagi di Zoom dan mudah-mudahan teman-teman lainnya juga nggak nyari-nyari ke Instagram tapi langsung masuk ke sini ke Zoom. Alhamdulillah pagi ini tadi aku masuk kaget. Oh ternyata sudah ramai, udah ada kode ini, udah ada Teh Indari, kirain aku yang paling pertama, tapi ternyata sudah ramai dari tadi. Dan mudah-mudahan kita semua nih yang pagi ini hadir di Sarapan IDB, kabarnya sehat, happy, dan terus semangat. Masih terus setiap hari kita belajar lagi, nambah ilmu lagi yang baru. Dan kali ini makin ramai karena tidak hanya ada Teh Indari Mastuti, juga ada Kode ini. Sebelum kita mulai ke acara kita pagi ini, kita nyapa dulu nih. Ada Teh, narasumber kita selain Kode ini dan Teteh, ada Pak lagi? Dharma. Oh, dan juga ada Pak Dharma. Selamat pagi, Pak. Nah, kita sapa Teteh dulu. Assalamualaikum Teteh, apa kabar pagi ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Wah, seru banget. Selamat pagi Ko Dedi, apa kabar? Pagi, luar biasa sih, hai. Kok Dedi kalau pagi-pagi lelah banget ngadepin emak-emak. Aduh, kelakuan mama. Dan selamat pagi Pak Dharma. Apakah Pak Dharma sudah hadir? Aku belum melihat. Masih fotonya aja. Halo Pak Dharma, udah on kah? Sepertinya belum. Atau ketiduran di depan layar. Mudah-mudahan nggak ketiduran gitu dong. Dan pasti kabarnya baik ya karena sudah sudah hadir sama kita. Nah, pagi ini kita mau ngomongin WA broadcast dari Tribelio. Ih, ada lagi nih katanya. Kemarin itu ketika saya share flyernya WA dari Tribelio seperti apa. Jadi ibu-ibu banyak yang nanya juga. Saya bilang, ya kalau mau tahu besok ikut aja dulu di Sarapan IDB biar lebih ngerti seperti apa. Nah, langsung deh ke Teteh dulu. Mangga Teh. Oke, baik. Jadi teman-teman hari ini tuh sebenarnya sesuatu yang ditunggu-tunggu karena email marketing itu kita kalau untuk emak-emak ya jarang banget buka. Terasa bahwa email marketing itu banyak dipakainya itu sama yang profesional gitu Koden. Tapi kalau saya ngerasain Koden waktu email marketing itu kerasa banget waktu zamannya belum ada Facebook. Belum ada Facebook, belum ada WhatsApp, saya dapat klien-klien itu dari email karena saya join di Yahoo Group kayak begitu. Tapi seiring dengan eranya gitu ya, kok saya ngerasa bahwa ketika email marketing ada di Tribelio, saya langsung mikirnya gini, aduh saya aja jarang buka email gitu. Nah makanya menyambut banget ketika ada yang namanya itu WA broadcast dari Tribelio. Karena saya ngelihat bahwa WA lah yang paling benar-benar dekat dengan perempuan gitu saat ini. Perempuan dan mungkin juga yang lain juga paling dekat dengan perempuan. Nah, mudah-mudahan hari ini semakin banyak informasi yang nanti tentu saja bisa kita pakai gitu ya untuk kebutuhan bisnis kita. Dan Tribelio selamat terus ya mengeksplor sesuatu yang baru dan akhirnya memang benar-benar bisa banget untuk digunakan kita. Landing page, udahlah itu mah udah kita pakai ya. Koden, ya. Kalau misalnya saya juga sebenarnya pengen dapat juga review dari Koden sebenarnya dengan memasukkan landing page ke komunitas kami, ada nggak sih berapa banyak sih orang yang kemudian bertambah di landing page-nya Tribelio? Saya belum dapat hitungannya dan udah berapa persen gitu yang masuk ke sana. Tapi happy karena tiap hari sekarang bertebaran landing page Tribelio, instant payment, kita masih proses edukasi. Dan sekarang WA broadcast sepertinya yang sangat ditunggu-tunggu oleh kita semua. Jadi saya langsung aja ke Kodeni. Silakan kok. Thank you Bu Indari. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kalau untuk ngetes berapa banyak itu harusnya sudah bisa sih kemarin tuh, silakan nanti kontak Dharma aja ya. Dharma mungkin bisa ngebantuin juga tuh. Nah kemudian untuk WA dan email, nah ini menarik nih kemarin itu. Jadi gini, saya share screen deh.
Jadi ada perbedaan antara email dan WA sehingga tidak bisa dijadikan perbandingan langsung seperti itu. Email marketing still works ya. Jadi kalau ngomongin email versus WA gini ya. Ini gambarannya dulu aja. Kalau kita memasukkan email kita, kemudian kita di broadcast, let's say broadcast gitu ya, harian gitu. Kita di broadcast harian yang isinya entah itu edukasi, entah itu promosi, kita cenderung nggak apa-apa, it's okay. Nah, tetapi kalau WA ini tiba-tiba kita di broadcast harian, ini suddenly rasanya jadi annoying gitu, kayak kok aku di broadcast terus ya, kok nggak enak ya. Nah, contoh paling gampang itu ini misalnya di email saya misalkan di sini. Nah, kalau saya di email sama restoran, misalkan saya follow sebuah restoran gitu, saya suka Pensius. Nah, ini kayak tanggal 17 kemarinnya di email, lihat tuh. Tanggal 17 di email, tanggal 16 di email 2, 3 lagi tanggal 16-nya. Ya, di email kayak begini. Buy one get one free, tanggal 16-nya di ini, tanggal 15, tanggal 16 juga ini gitu. Kan banyak sekali nih, tanggal 16, jadi banyak sekali kan dia lagi promo jadi genjot emailnya gitu. Kalau ini masuk di WA itu sudah jadi annoying banget kan. Seperti dilihat nih tanggalnya nih. 17, 16, 16, 16 ya kan, 15, 14. Ada terus tuh tiap hari tuh 13. Ya, jadi kalau ini dimasukkan ke WA, orang sudah pasti langsung kerasan bahwa wah, ini annoying banget sih. Tiap hari kirim broadcast ada gambarnya kayak begini kan langsung di ban atau di block gitu. Nah, kalau misalkan WA-nya di blok, kalau nggak ada email, maka yang terjadi adalah branding kita jadi kurang. Bayangin kalau misalkan satu brand, produk atau apapun itu, kirimin email terus kayak begini dan masuk ke inbox saya, otomatis saya akan lebih sering ingat brand dia daripada yang tidak pernah menjangkau saya. Nah, itu dulu ya, itu bedanya antara email dan WA. Nah, tapi WA itu lebih digunakan untuk apa? Lebih digunakan untuk ketika kita mau instant communication. Nah, penggunaannya seperti apa? Penggunaannya sebaiknya ya, best practice-nya adalah WA digunakan setelah user melakukan sesuatu. Jadi triggered, istilahnya triggered. Ini. Jadi setelah user masukin nama dan email misalkan dan nomor WA, langsung dikirimin WA. Itu oke. Misalkan seperti itu. Atau mereka barusan download something, download lead magnet, atau beli course kita, atau beli apapun lewat instant payment. Nah, kita broadcast itu better. Tetapi kalau dibuat kayak setiap hari di broadcast terus, itu orang akan annoyed, nggak enak banget. Itu penggunaan perbedaannya ya. Jadi dua-dua bisa digunakan. Jadi ini menambah aja, WA menambah, di mana open rate WA itu jauh lebih tinggi daripada email, of course lah ya, karena itu channel komunikasi utama kita. Nah, berikutnya adalah maybe ini deh, maybe kita tunjukin dulu deh. Dharma di sini udah ada ya? Ada kok. Bisa tunjukin dulu ininya, flow-nya aja. Mulai dari landing page, yang Travelio page, sampai ke broadcast-nya. Jadi, sebentar. Satu lagi teman-teman, kalau Anda menggunakan di luar sana banyak sekali tools WA broadcast ya. Nah, problemnya dengan tools WA broadcast tersebut adalah Anda harus menyiapkan file CSV, Excel file begitu, untuk di-upload nomornya. Setelah nomornya di-upload, barulah ada broadcast tuh. Nah, itu kita kan nggak tahu tuh nomornya dapat dari mana. Bisa aja beli. Kalau beli, saya sangat against beli sebenarnya. Karena kalau misalkan kita beli, itu kan nggak kenal sama orangnya. Orangnya bahkan nggak setor nomor WA ke kita loh. Sehingga ketika kita broadcast, dia akan terasa, ini gue nggak pernah subscribe. Kok di broadcast? Itu akan sangat tinggi sekali probability untuk di-block. Habis itu nomor kita kena ban. Ya, jadi jangan beli sebisa mungkin. Nah, di Travelio, fokus kita adalah gimana sih caranya kita itu bisa ini yang kemarin itu, sebentar, saya share satu lagi sih. Yang di awal kemarin itu. Yang waktu masih ngomongin instant payment kan. Nah, ini. Yang ini. Ya kan? Dari social media, landing page, Travelio page, kemudian list building kan. Nah, dari sini kita berusaha mengubah follower kita, angka follower kita, itu kita jadi punya database-nya. Sehingga kalau misalkan saya masuk ke, let's say, YouTube misalkan. Let's say saya masuk ke YouTube saya begini.
ini saya punya 362.000 subscriber. Ini angka nggak bisa diapa-apain ini. Ya kan, diklik nggak bisa, saya nggak tahu siapa datanya, namanya, emailnya, nomor WA-nya, saya nggak tahu semuanya. Di Instagram juga sama aja kan. Misalkan di Instagram seperti ini juga sama aja. Saya ya paling bisa sih diklik sih, followernya muncul sih. Tapi kan nggak mungkin dikontakin satu-satu by DM begitu. Saya bisa di-ban sama Instagram kalau kayak gitu, akun saya kan. Nah, fokusnya Tribelio adalah kita bisa mengubah mereka itu nama. Jadi dari jumlah follower itu kita minta klik link di bio seperti biasa pakai Tribelio page. Dari sini kita minta mereka memasukkan nama, email, dan nomor telepon. Setelah itu masuk ke database, barulah kita bisa melakukan WA broadcast. Ya, jadi masuk ke database seperti biasa, audience kayak begini. Nah, barulah dari sini kita bisa melakukan WA broadcast. Gitu. Oh, ini masuk banyak banget ini ya pagi-pagi ya, jam segini pagi-pagi. Profitable Content Creator Framework ini dari lead magnet. Nah, jadi flow-nya adalah yang seperti tadi. Flow-nya seperti ini. Jadi dari sosial media kita tangkepin nomor WA, namanya juga, dan kemudian kita lakukan broadcast. Nah, WA broadcast ini baru akan launch next week, ya, baru akan launch next week, dan kemudian I think dalam waktu 1-2 minggu ini juga di sign up form-nya itu kita bisa meminta orang untuk memasukkan hanya nomor WA saja tanpa memasukkan email. Nah, mungkin itu yang ditunggu ya. Jadi kalau saya nggak pakai email sama sekali, Bu Idari bilang saya nggak pakai email sama sekali gitu. Nah, kita bisa meminta mereka untuk memasukkan cuma nama dan nomor WA aja tanpa email. Itu coming soon. Jadi benar-benar kita bisa dapetin database WA lebih cepat lagi sih. Nanti gitu. Nah, sekarang Dharma akan sharing gimana sih flow-nya secara teknisnya supaya dapat gambarannya. Kalau mau di screenshot silakan, teman-teman. Silakan Dharma. Oke, thank Miss you. Inspi, punten tolong jadiin Pak Dharma jadi co-host ya, biar bisa share screen. Bentar ya. Pak Dharma bisa sambil ngobrol-ngobrol dulu, sambil nunggu dijadiin co-host. Udah. Silakan. Thank you. Oke, di sini aku coba sharing. Ini salah satu, aku mungkin di slideshow dulu ya. Di sini salah satu flow yang memungkinkan buat teman-teman semua jalanin WA marketing inilah jatuhnya. Nanti soon juga ada WA broadcast, jadi semuanya flow WA. Kita nggak bisa pungkiri ternyata banyak banget closing terjadi di WA. Karena tadi Kodin udah bilang, WA salah satu channel, main channel untuk komunikasi teman-teman. Nah, di sini bisa aku share. Teman-teman butuh 2 landing page. Sebenarnya kenapa aku bikin flow kayak gini? Ini yang flow pertama yang di bagian atas, lihat di garis yang lurus, di garis tanpa yang nggak putus-putus ya. Bukan garis putus-putus, yang landing page 1, landing page 2, instant payment. Nah, ini adalah flow pertama. Dimana ketika kita ngarahin orang teman-teman ini, bisa audiens kita untuk kunjungin landing page kita, itu terjadi di bagian atas. Kita nawarin sesuatu hal yang gratis, kemudian ketika mereka isi sign up form, kita arahin ke landing page kedua yang isinya itu penawaran misalnya kayak promosi 17-an atau misalnya khusus bulan ini ada promosi apa dan lain-lain. Nah, di situ akan terjadi transaksi terjadi di instant payment. Oke. Sembari flow yang pertama ini atau alur yang pertama ini berjalan, tanpa disadari sebenarnya kita juga ngumpulin database ya, ibu-ibu semuanya. Nah, ngumpulin database itu bisa di follow up via nanti WA broadcast, aku tunjukin gimana cara buat WA broadcast-nya, tapi juga kita bisa tunjukin di sini, kita bisa minta mereka konfirmasi. Maksudnya konfirmasi adalah ketika sudah isi sign up form, kita bisa kasih tombol di mana mereka ketika mereka klik itu ngarahin ke WA kita. Nah, dari situ kiat kita sendiri nih jadi PR buat ibu-ibu semua buat ngarahin mereka untuk save nomor. Ketika sudah save nomor kan berarti mereka bisa lihat story kita ya. Jadi nanti promosi yang timbul itu bukan cuma ada di sosial media kita. Nanti orang-orang yang udah save ini semua itu bisa ngeliat story kita. Nah, ibu-ibu terserah misalnya mau jualan sambil jualan catering, ibu-ibu bisa promosi lewat WA tuh. Catering untuk hari ini menunya ini sekian, menunya ini atau misalnya promosi produk lain. Itu semuanya bisa terjadi dengan memungkinkan dengan flow yang seperti ini. Ini kalau misalnya teman-teman tertarik untuk screenshot, bisa di screenshot dulu, bisa ditulis dulu di buku catatannya semua. Aku sambil nanti akan tunjukin gimana best practice-nya, gimana cara buatnya. Aku bikinnya juga akan simple aja sih, biar ibu-ibu semua bisa praktekin. Oke. Nah, dari sini aku izin
akan coba buat landing page. Oke, aku akan buat landing page-nya biar bisa ngelihat flow-nya kayak gimana kurang lebihnya. Oke, di landing page kita akan coba buat landing page-nya di sini. Testing WA marketing. Contoh landing page. Testing. Sip, ini bisa kita mulai. Oke, tadi kalau kita merujuk sama ini di sini landing page pertama ini contoh kita dikasih PR untuk bikin lead magnet. Oke. Aku udah sempat buat materi desainnya. Paling cuma buat 2 komponen aja. Apa yang mau dikasih di promosinya tuh apa? Di sini kita bisa masukin image, bisa masukin gambar. Contoh, aku masukin gambar. Misalnya seperti ini. Oke, gambar udah masuk. Aku langsung to the point aja. Langsung kita masukin komponen selanjutnya adalah Sena Form. Karena tujuannya kita di landing page pertama ini adalah ngumpulin data mereka. Oke. Di sini ketika sudah masuk semua, terus field-nya kita minta, kita ini ibu-ibu tahu semua ini kita bisa edit ya. Ini kita edit jadi nama. Kemudian di bawahnya kita ganti jadi nomor WhatsApp. Biar kita ngarahin mereka untuk masukin nomor WhatsApp yang aktif ya. Jangan sampai mereka masukin nomor telepon tapi nggak ada nomor WA-nya gitu. Itu sayang banget. Oke. Di sini kita bisa masukin judulnya silahkan isi form di bawah ini untuk booking konsultasi. Ini contoh aja ibu-ibu ya, contoh case aja. Kemudian setelah mengisi form diharapkan bisa konfirmasi via WA. Oke, di sini udah semua. Kalau ini udah semua, oh sorry, bentar ini kita ganti aja terakhir. Ya, saya mau itu contoh landing page. Sorry, WA landing page. Ini kita bisa publikasikan langsung. Nah, PR pertama udah selesai. Ini landing page 1 udah selesai. Selanjutnya adalah kita bisa langsung pergi ke misi selanjutnya itu landing page kedua. Kita cuma butuh 2 landing page untuk sesi kali ini. Kemudian ini kita bisa close. Kita buat landing page kedua. Oke, landing page WA 2. Contoh landing page WA marketing 2. Oke, ini kita bisa mulai lagi. Nah, di sini ibu-ibu bisa lihat tulisan one time offer. Nah, one time offer itu adalah poinnya kita bisa ngarahin mereka untuk beli produk kita, bisa lewat potongan, bisa kita kasih promo kemerdekaan, promo Ramadan, promo tahun baru. Intinya adalah offer di situ yang menjanjikan buat orang-orang ini bisa beli. Nah, di sini bisa transaksinya nanti pakai instant payment. Di sini juga kita bisa masukin contoh. Aku bisa masukin di sini. Kita langsung masuk komponen aja. Kita bisa langsung masuk media juga. Aku udah siapin beberapa materi desain juga sih. Jadi simple, tinggal masukin gambar aja gitu. Misalnya seperti ini. Misalnya ya. Di sini aku bikin offernya khusus
hari ini suplemen diet dan menu diet gitu kan. Harga aslinya 100.000, tapi kita jual khusus hari ini jadi 50.000. Ini kan salah satu bentuk one time offer ya. Offer yang cuma muncul saat ini aja. Di sini ada tulisan khusus hari ini gitu misalnya. Oke. Kemudian di bawahnya kita tinggal kita kasih sorry sebentar. Kita kasih tombol instant payment. Mana ya? Sebentar, tombol sorry, instant payment misalnya. Di sini udah ada komponen instant payment. Kita tinggal pilih. Tadi udah kita harus sudah siapin dulu instant payment apa, instant paymentnya apa misalnya. Nah, di sini kita beli sekarang. Oke. Terus kita edit di sini. Sip. Nah, terus pertanyaannya adalah di sini terus konfirmasinya di mana Dharma gitu kan? Ini kita bisa taruh di atas bagian atas ibu-ibu semua. Kita bisa kasih tambah dulu teks. Silahkan konfirmasi pendaftaran dengan klik tombol di bawah ini. Oke, ini kita kecilin ukurannya jadi 3 lah, sorry, 5 lah. Oke. Terus ini kita bisa taruh atas. Ini bisa kita taruh atas. Dan kita bisa masukin tombol. URL link. Nah, URL linknya kita bisa pergi ke whatsapp.at. Aku biasanya pakai ini sih. Kalau misalnya ibu-ibu semua tertarik, ini linknya bisa aku taruh. Nanti fungsinya apa? Fungsinya apa? Ini fungsinya untuk buatin link. Misalnya 877, ini masukin nomor kita. Terus di sini kita bisa tulis, "Hai, apa kabar? Hai, saya sudah mendaftar di landing page Anda." Misalnya kayak gini, kita langsung buat aja buat linknya. Di sini udah ada linknya. Di sini tinggal kita copy aja linknya. Kita copy. Kemudian kita balik lagi ke sini. Kita masukin linknya. Di sini, di URL-nya. Sip. Nah, di sini button text-nya kita tulis konfirmasi sekarang. Oke. Kita bisa ganti tombolnya warnanya apa. Misalnya ini. Terus teksnya warnanya putih. Terus kita mainin padding-nya. Kita taruh atas. Tadi di bawahnya si teks tadi. Jadi kurang lebih nanti landing page-nya seperti ini. Cuman kayak gini aja. Tujuannya apa, ibu-ibu? Tujuannya cuman mau mereka bisa pencet klik tombol ini. Ketika mereka klik, mereka akan langsung loncat ke WA dan langsung ngechat nomor kita. Nah, disitulah mereka harus konfirmasi. Ketika sudah konfirmasi, kita bisa arahin mereka untuk nge-save nomor kita. Gitu. Misalnya ada untuk promo-promo selanjutnya, atau untuk memudahkan komunikasi di selanjutnya lah, intinya seperti itu. Di sini udah cukup, aku rasa udah cukup. Kita bisa bikin langsung publikasi aja. Terus pertanyaannya lagi kemudian, gimana cara nyambungin landing page 2 ini sama landing page 1? Pertanyaannya kayak gitu. Ini bisa kita close dulu. Kita ambil linknya ya ibu-ibu. Linknya di sini. Bisa kita copy. Kemudian kita back. Kita balik lagi sama desain yang landing page 1 tadi. Yang ini kita ubah.
Oke, kemudian klik sign up form. Dan ini kita ganti redirect to-nya, URL link, kita masukin linknya landing page yang kedua tadi. Oke, ini kita langsung publikasi. Aku bisa tunjukin ini udah works. Gimana udah works? Udah mulai bisa ini udah selesai ibu-ibu semua. Ini udah selesai. Oke, ini udah selesai. Cukup buat 2 landing page ini bisa mencakup seluruh alur yang aku tunjukin di sini. Gitu, oke? Contoh adalah misalnya aku langsung isi form aja di sini. Misalnya aku mau masukin nama Dharma, kemudian namanya Dharma Hadi. Aku harus masukin nomor WhatsApp. Aku asal aja. Ketika sudah diisi semua, saya langsung ya saya mau. Oke, klik. Akan langsung pergi ke landing page kedua. Nah, ini langsung akan pergi ke landing page 2. Nah, di sini kita langsung arahin mereka untuk konfirmasi sekarang. Tapi tanpa meninggalkan landing page ini. Contohnya kayak gini. Ketika kita klik, dia akan langsung mereka akan buka WhatsApp. Ini kalau misalnya ibu-ibu tertarik mau coba, aku taruh landing page-nya di aku taruh linknya di kolom chat box. Kalau penasaran, di sini aku taruh di chat box. Ini ada pertanyaan juga, jika hanya pakai satu landing page bisa nggak, Mas Dharma? Bisa, bisa juga. Jadi nanti di sini di bagian ininya, di editnya, URL link ini itu bisa langsung diarahin ke WA. Buat Bu Leni, tadi pertanyaannya URL link ini, jadi jawabannya adalah bisa. Jadi ketika nanti orang-orang ini ngisi data diri, ketika diklik ya saya mau, diklik, nah itu mereka akan langsung pergi ke WA ibu-ibu semua. Nah disitulah mereka harus konfirmasi. Jadi kalau kayak gitu flow-nya ininya akan hilang, flow yang bagian ini. Flow yang ini akan hilang, jadi langsung ke bawah. Flow-nya langsung ke bawah gini. Itu bisa, jawabannya jadi bisa sebenarnya. Cuma harus mengorbankan flow landing page 2 dan instant payment. Nah, itu PR ibu-ibu juga nanti di WhatsApp harus nge-push mereka untuk beli produknya. Jadi nanti langsung transaksi langsung berlangsung semua di WhatsApp. Tapi tetap balik lagi memudahkan transaksinya menggunakan instant payment. Jadi nanti ketika sudah terjadi pembicaraan di WA itu bisa kita arahin kalau misalnya ibu mau tertarik beli gitu misalnya Bu Dewi ini tertarik mau beli, langsung aja klik instant payment-nya nih ya, langsung buat transaksinya di sini ya kayak gitu. Jadi tetap bisa. Jadi landing page 1 WhatsApp save nomor bisa langsung pergi ke instant payment gitu. Jawabannya bisa. Terus apalagi ya. Nah, nih tadi ada yang bilang cara bikin link WA kayak gitu gimana? Nih aku kasih ya. Aku biasanya pakai ini teman-teman. Aku taruh linknya, sorry bentar. Aku taruh linknya di chat box ya. Gampang kok namanya ini doang. WhatsApp WASAP.at gitu. Nah, di situ teman-teman masukin nomor HP-nya. Nomor HP-nya jangan depannya jangan 0 ya. Yang 0-nya diganti 62. Kemudian tulis saja, "Hai, saya sudah mendaftar di landing page Anda." Nah, kayak gitu. Jadi nanti ketika mereka klik konfirmasi gitu. Klik konfirmasi itu akan langsung diarahkan ke nomor WA. Tapi di bawahnya juga kita udah kasih penawaran nih ceritanya. Jadi one time offer, langsung terjadi transaksi di dalamnya. Terus tadi ada pertanyaan, pakai HP gimana, bisa nggak gitu? Waktu itu kita juga udah pernah ngisi ya ibu-ibu ya, untuk cara bikin landing page menggunakan HP gitu kan. Nah itu sebelum update yang terbaru nih kan, kita bisa lihat di sini update terbaru nih. Nanti aku akan coba tes juga, bisa nggak ya tetap pakai HP. Aku sambil tes juga kalau memungkinkan nanti ada pertemuan selanjutnya kita untuk ngobrol bareng, aku bisa share apakah bisa pakai HP atau enggak gitu. Tapi ini aku tunjukin dengan the best practice-nya, cara buat yang terbaiknya sejauh ini kita merekomendasikan menggunakan desktop atau laptop, gitu sih paling.
Jadi teman-teman semua di sini sudah bisa langsung flow-nya sudah jalan karena ini aku aksesnya pakai laptop ya. Jadi ketika mereka sudah klik konfirmasi, mereka akan masuk ke WhatsApp dan di WhatsApp itu copywriting-nya dan lainnya itu bisa pakai ibu-ibu semua. Nah, aku coba mau tunjukin juga untuk untuk WA broadcast tuh kayak gimana sih? Nah, aku tunjukin juga di sini ya. Sambil aku tunjukin, teman-teman perlu pergi ke akun di Tribelio-nya. Oke, kita perlu pergi ke tribelio.com, kemudian pilih creator account-nya. Di sini ini aku pakai creator account-nya Tribelio, jadi emang belum launching, tapi untuk di khusus Tribelio kita lagi testing, jadi udah muncul ya untuk WA-nya. Dharma, itu I think teman-teman di sini itu sudah store email kemarin, itu akan di whitelist untuk bisa pakai fitur ini sih. Oh ya udah, berarti which is good, bisa langsung praktek sih Iya, berarti. nanti diaktifasi dulu sama tim produk dulu sih. Kan baru tadi malam baru store emailnya. Oke, sip. Berarti nanti buat ya teman-teman semua yang udah keregis nomornya, itu nanti akan aku coba follow up lagi sih nanti sama teman-teman produk. Nah, di sini aku bisa langsung tunjukin. Tadi ibu-ibu bisa pencet tombol ini ya. Di sini ada gambarnya, profile, kemudian pilih creator account-nya. Ketika sudah diklik kan kita akan muncul ke dashboard nih. Nah, di sini kita bisa pergi langsung ke bagian broadcast. Ke bagian broadcast. Kemudian dari tempat broadcast ini kita bisa langsung klik create new broadcast. Oh iya ibu-ibu, ini tolong di note ya, ini beda sama flow yang tadi, yang landing page sudah selesai sampai situ. Aku mau nunjukin gimana landing page ini bisa membantu hubungin sama WA. Nah ini sekarang kita pindah ke topik selanjutnya, itu WA broadcast. Gitu. Oke, di sini kita bisa langsung bikin campaign-nya. Ini nggak bakal masuk ke nomornya si orang ini, si audiens kita. Ini terserah mau pakai apa, misalnya testing WA atau misalnya promosi Ramadan gitu misalnya. Terserah apa aja. Misalnya campaign-nya aku mau bisa aja testing WA. Oke, kemudian create new, create, tombol create. Nah, selanjutnya kita di sini ada multi channel. Channelnya sejauh ini berarti udah 4 ya. Ada email, ada push notif, ada chat, dan ada WhatsApp. Oke, ada 3 ini. Jadi kita akan langsung pergi ke WhatsApp. Cuma sebelum itu kita harus tentuin dulu penerima WhatsApp-nya siapa. Oke. Kemudian kita perlu pilih tag-nya. Nah, ini kita kenapa pilih tag, karena kalau kita menggunakan landing page, berarti kita cukup mengandalkan tag aja gitu. Biasanya tadi aku buat tag kan yang terbaru ada di bagian bawah. Sorry, sebentar. Nah, ini di sini. Kemudian klik save. Kalau sudah, kita pilih add schedule. Schedule-nya kapan? Kapan mau dikirim? Add schedule itu kapan mau dikirim? Misalnya hari ini tanggal 18, nanti saya mau kirim di jam 9. Misalnya jam 9 pagi saya mau kirim. Oke, misalnya jam 9 saya mau kirim, klik save. Kemudian teman-teman bisa langsung pergi ke WhatsApp. Nah, di sini diarahin untuk masukin nomor WhatsApp dulu. Teman-teman harus masukin nomor WhatsApp dulu. Nomor WhatsApp-nya berapa? Misalnya Dharma, dan masukin nomor teleponnya. Oke, ini seharusnya ini flow-nya kurang lebih seperti ini. Jadi teman-teman perlu nomor WhatsApp-nya perlu diregistrasiin dulu di sini. Nanti ketika sudah didaftarkan emailnya ya, nanti akan tersedia fitur WhatsApp, fitur WA broadcast. Nah, ini teman-teman harus isi nomor teleponnya masing-masing. Oke.
Nah, nanti ketika sudah sudah diregiskan, itu perlu waktu, aku kurang tahu sih, aku perlu konfirmasi lagi untuk aktivasinya itu berapa lama, tapi butuh proses untuk aktivasinya. Kalau ya variatif sih, untuk proses aktivasi nomornya. Tujuan aktivasi ini apa, Dharma? Tujuannya adalah biar nomornya itu terdaftar di Tribelio sebagai nanti pengirimnya. Oke. Jadi nomor yang didaftarkan di sini itu akan dijadikan nomor untuk ngirim WA broadcast ke orang-orang. Oke. Ulang itu ya. Jadi itu adalah nomor yang akan dikirimkan ke orang-orang gitu. Nah, di sini aku bisa close dulu. Aku nggak bisa regis nomor aku, cuman sebentar. Sorry. Kode ini, maaf ini nomornya belum terdaftar sih kok. Jadi aku nggak bisa nunjukin cara buat copywritingnya di mana. Aku nggak bisa masukin nomor aku juga di sini. Maksudnya daftarin nomor aku. Paling sampai sini sih aku nunjukinnya. Butuh apa lagi? Butuh. Setelah ini sebenarnya tinggal nunjukin cara bikin tulisannya kayak gimana, copywritingnya. Itu doang sih. Oke. Ini Nggak tahu di tempatku udah bisa belum, sebentar. soalnya terakhir kemarin kan kita lagi testing harus pakai nomor baru kok. Oh iya. Sebentar. Bisa nggak ya di sini? Activation juga kok sama. Sama ya? Sama. Iya sih. Ininya masih activation ya. Oke. Nanti Ya udah, nggak aku apa-apa. bisa siapin ini sih kok. Paling alternatifnya buat ibu-ibu semua, nanti aku siapin videonya. Paling gitu sih, paling itu. Nanti aku bisa siapin videonya, cara buat kayak gini gimana. Itu sih kok paling. Kalau untuk email email yang didaftarkan itu nanti prosesnya gimana tuh? Misalnya udah aktif atau enggaknya gimana? Nah, itu aku perlu konfirmasi sama tim produk. Jadi nanti ini kita mulai start kerja jam 9. Nanti aku langsung kontak tim produk untuk tanya konfirmasi yang email yang sudah dikirim dari ibu-ibu ini apakah sudah didaftarkan dan sudah bisa dipakai atau belum. Oke. Gitu. Pak Dharma bisa nggak kalau misalnya kita itu kan ada kayak grup untuk tester WA broadcast ya? Aku juga masukkan ke sana. Boleh nggak kalau di spill di sini untuk mereka yang mau nyoba juga? Jadi komunitas kita emang beneran nyoba gitu. Jadi dibantunya nanti di sana. Oh iya, boleh. Ya, nanti Aku izin tolong di-invite di-share aja. linknya ya. Share. Oh, maksudnya kita bikinin, aku bikinin grupnya. Grup yang kemarin aja, yang waktu kita uji coba itu loh. Di situ kan? Aku nggak masuk sih di situ. Paling invite aku aja sih, Bu. Yang mana ya? Aku masuk grup yang di Telegram bukan? Bukan. Oh, bukan. Ya udah kalau gitu gini aja. Bikin grup di WhatsApp. Jadi kalau ada pertanyaan terkait dengan WA broadcast, karena kan ini produk baru nih, pasti pertanyaannya banyak. Gitu. Jadi bikin WA group sama para blogger. Jadi langsung di tutorialnya itu di sana. Terus kita rame-rame belajar bareng, ya. sama Pak Dharma. Jadi nanti aku akan share ke para blogger. Nanti misalnya nih nomor emailnya udah diaktifasi, step berikutnya apa, bla 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 bla. Itu mendingan di dalam grup aja. Jadi kita beneran praktek. Sip. Boleh Bu Indari. Paling dari aku sampai situ dulu sih. Untuk step nunjukinnya gimana. Tadi lah dari landing page dan penggunaan WA broadcast itu. Aku izin kembaliin ke Bu Indari paling. Oke, sorry. Ini udah ada pertanyaan, udah dijawab lah ya. Cek dulu. Coba cek dulu ya. Untuk pakai WA broadcast, apakah Tribelio-nya harus yang pro? Untuk pakai WA broadcast itu start from basic plan ya kok ya?
Nanti Ya, ya. setauku itu nanti untuk WA broadcast itu start from plan yang basic gitu. Mana ya tadi ya? WA-nya kudu bisnis kah? Lebih baik iya sih. Perlu dibuatkan. Tapi sebenarnya asal nomornya ada WA-nya itu udah bisa diregistrasikan, diaktifasi tadi ya. Gitu. Oke, sip. Terus di sini Rebelio yang baru sekarang nggak bisa isi tagar untuk klasifikasi email ya, Koden? Maksudnya gimana tuh? Sebentar. Oke, Kak Audi bisa langsung buka voice. Aku juga nggak ngerti nih, maksudnya isi tagar gimana ya? Buka aja mute-nya. Pagi. Pagi, Kodenya pagi. itu apa kan kalau yang pertama dulu kalau misalnya yang 2 page gratis itu kan mau nge-share email aku langsung pilih yang tag gitu ya, tag ya. Ada yang udah diklasifikasi pakai tag gitu ya. Terus yang sekarang ini udah nggak bisa. Jadi aku harus di-upgrade lagi ke premium gitu, Koden. Ke basic harusnya. Email. Mestinya sih basic ya, biasa gitu ya. Tapi Iya, kemarin basic. aku mau ngisi tag di settingan nggak bisa, katanya kamu harus upgrade katanya Iya. tagnya. Jadi gini, kalau page plan sebenarnya page plan itu kan gratis. Maksudnya gratis untuk kan gratis. Maksudnya yang sorry saya ulangin. Fitur yang opt-in form saja itu bisa digunakan untuk untuk yang gratis gitu maksudnya. Ya kan? Jadi kalau gratis kita bisa dapetin semuanya itu. Maksudnya dapetin email masuk dan sebagainya itu bisa. Nah, ketika menggunakan gratis itu nggak butuh tag kan sebenarnya. Karena tag itu kan untuk mengklasifikasikan supaya kita bisa broadcast-nya macam-macam. Nah, untuk broadcast-nya macam-macam ini kan hanya ada di fitur basic. Maka kita pindahkan tag itu ke fitur basic. Jadi kemarin aku lagi mau coba email gitu kan, terus aku coba pakai tagnya gitu ya. Ada yang udah lama juga tag, aku mau coba share nggak bisa, katanya suruh upgrade. Jadi aku larinya ke Google Contact kok jadinya. Jadi aku ambil satu-satu namanya copy paste dari si Tribilio, namanya aku masukin lagi ke Google Contact, jadi aku share dari situ pakai form BIS itu. Jadi ada form sendiri gitu di emailnya gitu kok. Jadi kalau misalnya banyak kan susah kalau pakai tag gitu. Iya, itu mesti upgrade ke fitur yang basic di Tribelio. Fitur basic atau upgrade premium kok yang tagnya? Basic bisa kok. Ya Dharma ya bisa ya. Oh ya, aku bantu jawab. Bantu jawab boleh nggak? Jadi sure. apa namanya tadi Bu siapa namanya? Maaf. Audi. Oh, Bu Audi. Jadi Bu Audi, jadi gini, kita dari Tribelio itu punya 4 plan. Kita punya 4. Yang pertama itu gratis. Nah, yang gratis itu kita nggak bisa bikin tag. Betul kan? Yang pertama karena pernah bisa itu pertama-tama makanya jadi betul. Oh, jadi saya berubah benar kan ya, berubah betul, ya. Betul. Yang terbaru itu untuk yang terbaru itu nih aku sambil share screen deh. Aku sambil share screen. Jadi yang terbaru itu dari kami yang untuk plan gratis itu jadi nggak bisa bikin tag Bu. Jadi kita nggak bisa klasifikasiin. Dia ada beberapa fitur juga yang di off-in untuk yang gratis. Yang pertama itu manage tag sama HTML embed. Itu kalau pakai yang sering ngedit HTML embed itu mungkin enggak ya. Nah di sini nih kalau kelihatan kalau misalnya kelihatan di sini makanya manage tag itu mati untuk yang gratis. Jadi itu nggak bisa. Paling enggak itu Ibu berlangganan yang 99.000 per bulan. Tadi seperti aku bilang, kita punya 4 paket gratis, page plan 99.000 per bulan, basic itu kalau basic itu udah termasuk email broadcast, terus ada premium itu paket yang tertinggi kita gitu. Nah, di sini untuk yang kurang lebihnya contoh pricing. Nah, di sini jadi ada 4 paket, paketnya tuh kurang lebih kayak gini. Nah, ini jadi ada 4 paket gratis di Tribelio, kemudian yang 99.000, terus naik lagi ada 198.000 dan kemudian yang terakhir adalah
398.000. Tapi kalau tujuannya ibu itu cuman mau bikin tag aja, itu yang 99.000 cukup. Tapi kalau memang butuh kebutuhannya untuk broadcast nanti dan pakai WA juga, broadcast WA, itu juga bisa start dari yang basic gitu. Jadi gitu jawabannya. Oh, iya Yang berarti berubah gratis ya. belum bisa. Berarti Berubah, ya berubah. performanya. Ya, Nah, berubah, Ya, berubah. karena kan kalau misalkan pakai yang fitur yang gratis itu kan cuma 1 page, 2 page doang ya. Iya, Jadi betul. buat kita mikirnya adalah buat apa dikasih tag ya. Kalau Iya. cuma 2 page doang kan nggak ada yang mau dipisah-pisahin. Sementara kalau yang page plan itu kan bisa sampai 50 page. Nah, itu baru bisa dipisahin kan, page 1 buat apa, page 2 buat apa, page 3 buat apa gitu sih. Betul. Iya sih, karena menurut saya sih karena kita kan pakai sign up form tuh kok. Jadi kan Ya. ya otomatis nanti kita ngumpulin email, kita harus broadcast email. Kalau misalnya kalau untuk base yang 2 base yang gratis nggak ada tag, berarti aku bisa larinya ke Google, ke email ini, ke Gmail kontak kok jadinya kalau kayak gitu. Ke Gmail Contact Gitu nggak sih bisa kok. broadcast. Kalau broadcast pakai Gmail Contact akan lebih riskan masuk ke spam. Karena server Iya Gmail nggak boleh, sebenarnya nggak didesain untuk banyak. Jadi begitu nanti jumlah iya. emailnya bertambah, itu risiko masuk spamnya langsung naik luar biasa. Iya sih kok. Dari situ masuk Gmail lagi, saya masuk lagi ke form lagi yang model lain lagi yang ada apa pakai kumbis. Lebih ribet. Sebenarnya Iya sih. Belum sampai 100-an sih nggak masalah. sebenarnya pun yang gratis sebenarnya kita dapat kuota email gratis 200 email sih Bu sebenarnya. Kalau mau coba ya, Iya. maksudnya gitu. Memang kelemahannya kita yang pengelompokan tag-nya aja nggak ada gitu. Oh, iya. Oke, makasih Pak Dharma kodenya. Ya, Sama-sama. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Saya udah coba bikin landing page, Pak, pakai HP, Pak. Tapi nge-freeze terus itu biasanya kenapa ya, Pak Dharma? iya, karena kami dari Trebelio nggak mendesain itu untuk HP. Jadi mungkin akan berat banget sih. Jadi apalagi yang Trebelio page yang terbaru ini kan, ini desain terbaru kami ya. Bisa dilihat ini yang terbaru. Kalau misalnya ibu-ibu di sini kan itu dari dulu banget yang desain buildernya nggak kayak gini ya. Yang kalau kemarin itu masih bisa deh. Cuman aku juga belum nyobain yang terbaru ini bikinnya lewat HP gitu. Kayaknya akan lebih ribet lagi gitu. Jadi aku sangat merekomendasikan at least pakai tab sih. Pakai tab atau iPad gitu mungkin akan lebih mudah. Tapi memang kalau pakai HP itu rawan freeze, rawan ngekliknya lebih ribet. Tapi nanti aku cobain dulu apakah bisa ada solusinya gitu. Ya, kalau aku sih usul Pak Dharma si landing page ini karena kalau misalnya kita pakai desktop semua ya, pakai laptop semua kan memang kalau profesional pasti seperti itu. Tapi kalau ibu rumah tangga yang berbisnis rata-rata mereka hanya menggunakan handphone. Jadi Iya. handphone friendly banget gitu loh. Iya. Walaupun di sini ada nih Kak Gita katanya saya bikin Trebelio landing page pakai handphone katanya gitu dan berhasil. Kok Denny, satu hal yang cukup menarik kok Denny di kita. Sekarang ini Trebelio landing page jadi peluang usaha loh kok. Jadi siapa namanya tuh Kak Gita ini dia pintar banget bikin landing page. Sekarang dia buka jasa bikin landing page, kontennya dari dia. Jadi orang dibikinin landing page sama dia gitu. Itu lucu banget kok Den. Jadi itu ini teman-teman ya luar biasanya nih ibu-ibu itu melihat peluang ya. Jadi kita punya kelas tuh ya. Kelasnya itu ngajarin landing page. Tidak semua ibu berhasil. Sampai bisa dibilang ada yang putus asa. Kenapa sih gue nggak bisa-bisa, yang lain bisa. Lalu udah gitu tolong dong katanya gitu ya. Dia minta ke teman-teman bantuin dong. Langsung akhirnya Gita itu di sini saya bantu. Dibayar kok Den. Satu bikin landing page itu 100.000. Ya jadi Nice. jadi luar biasa. Itu kan di Trebelio page itu juga ada fitur untuk share landing page kan sebenarnya. Iya. Nah itu kita ngelihat potensi itu, jadi kita bikin share landing page, jadi kita bisa bikinin terus di share aja. Jadi kalau ada 3 klien dengan desain yang sama gitu, dia bisa bikin sekali terus tinggal di share aja 3 kali. Ya betul ya. Jadi bisa jadi peluang usaha nih teman-teman blogger juga di sini luar biasa ya. Jadi landing page itu kalau untuk ibu-ibu itu jadi satu tambahan peluang usaha baru. Kalau untuk yang dia profesinya kayak tadi ya ada It's William gitu ya, itu benar-benar menguatkan branding gitu. Jadi aku ngerasa banget
ya landing page Rebelio itu sangat membantu. Jadi congrats ya untuk Kak Gita yang melihat peluang dan sekarang kliennya mulai berdatangan nih dari sesama emak-emak yang mungkin males ngulik gitu ya, pengennya cepet jadi. Itu luar biasa banget. Jadi keren. Nah, Makanya saya pengen handphone friendly ya, supaya semua juga ibu-ibu bisa merasakan. Gitu, Koden. ya itu kalau misalkan mau, nanti ini aja ngobrol sama Dharma, mungkin bisa dikontakin ke Siki kali Dharma. Kita bisa liput juga loh, Nah, ya bisa ya kan? ya. Supaya Oke. kliennya bertambah. Kita bisa bantuin juga tuh. Happy kan? Saya juga happy kan kalau banyak yang pakai kan saya juga happy. Nah, Bu Gitanya juga happy dong banyak klien gitu. Nanti kalau banyak klien harganya tinggal dinaikin aja. Oke. Di sini ada pertanyaan lagi. Jika hanya pakai satu landing page, apakah tidak bisa, Pak? Maksudnya gimana ya, Bulen? Tolong dibuka. Tadi saya udah bantu jawab sih ini. Oh, udah bantu jawab ya. Yang tadi kan saya tunjukin 2 landing page tuh untuk bikin WA dan jawabannya bisa. Jadi nanti setelah orang-orang isi data diri di opt-in, itu bisa langsung diarahin ke WA gitu. Oke, Bisa sip. tadi aku jawab. Di sini bisa pakai handphone, layar diganti desktop, tetap nggak bisa atur layout, yaitu karena belum sampai ke apa namanya tuh ke handphone friendly gitu ya, Iya, Bu betul. Audi. Secepatnya pasti Kode ini akan menangkap sinyal-sinyal pengen handphone friendly ya, Masya Allah. Pasti. Sekarang tim lagi fokus ke sini sih, ke WA broadcast-nya ini dulu sih. Kita ada beberapa antrian, jadi mungkin itu nanti after that lah. Ya, oke. Jadi bagus ya teman-teman, boleh banget. Jadi gini teman-teman, ketika teman-teman melakukan peliputan, jangan cuman hanya mendengarkan dan meliput sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kak Denny. Bisa banget loh dalam liputan itu memberikan masukan. Benar nggak Kak Den? Ini kayaknya bagus deh kalau pakai handphone friendly, lalu teman-teman kepikiran apalagi ada di Rebelio, itu nanti akan dibaca oleh Kak Denny dan timnya. Sehingga akhirnya mungkin jadi masuk antrian untuk menyempurnakan si Rebelio ini. Betul Pak Dharma? Ya pasti. pasti. Oke. Kita tampung dulu ya, Bu ya. Tapi Bu Indari hanya di tempat kita loh ya, dibandingin tempat lain ya. Hanya di tempat kita yang punya WA group yang isinya itu adalah customer plus product team. Ya. Ya kan, di grup kita Ciptain itu kan ada product team loh di situ. Kalau di tempat lain itu nggak ada, paling cuma CS di websitenya mereka. Nanti kalau mereka dikomplain, paling nanti saya sampaikan ke manajemen ya. Cuman gitu doang gitu. Ya, nah, hanya di Tribelio kita punya satu grup sama product team juga, sehingga apapun input di sana dibaca oleh product team. Ya, betul. Jadi teman-teman, saya itu masuk ke Ciptain ya. Ciptain itu adalah inner yang terdekat ya, dan kemudian dia boleh memberikan masukan apa aja sama Tribelio. Jadi di sana itu ramai orang ngasih masukan yang dia itu adalah pengguna aktif dan juga emang benar-benar bisa dibilang ya win-win solution ya. Mereka mendapatkan uang banyak dari Rebelio, harusnya gua dong harus begini. Itu awalnya saya kaget jujur, teman-teman. Hah, ini kenapa galak-galak gini gitu ya? Terus ternyata kata Kodeni memang salah satu cara untuk menyempurnakan Rebelio itu adalah dengan menerima masukan secara langsung dari pengguna aktifnya. Dan itu luar biasa, termasuk saya. Ya, saya tuh ikut belajar di sana. Oh, begini ya cara pakai landing page itu. Lalu kemudian begini cara buat mengiklankan. Kami semua itu dalam satu grup seperti saling menyempurnakan diri. Antar orang-orang yang pengguna Rebelio pun jadi saling belajar. Lalu si Rebelio pun mendapatkan masukan-masukan dari kami. Rebelio pun terus bertumbuh. Nah, itu keunggulan daripada Rebelio yang bisa teman-teman catatkan ya. Gitu kan, dan kemudian itu juga yang bisa menjadi value daripada Rebelio. Oke. Di sini nah, kalau mau masuk ke grupnya gimana caranya? Anda harus punya ini paling tidak. Ini. Nah. Anda harus punya ini. Artinya apa? Anda sudah menghasilkan $1.000 dengan Rebelio page instant payment atau apapun itu ya. Pokoknya pakai Rebelio menghasilkan $1.000. Nah, let me know. Kita invite masuk ke grupnya sebelum full. Yes. Jadi teman-teman gini, satu lagi ya, saya bisa dimasukin ke sana sama Kodeni karena saya pernah di wawancara juga. Waktu bulan pertama saya pakai Rebelio, saya bisa menghasilkan 70 juta gitu ya. Dan itu yang kemudian Kodeni akhirnya masukin saya juga ke sana gitu ya. Jadi di sana itu memang orang-orang yang sudah menghasilkan dari landing page ya teman-teman. Itu sebabnya kenapa saya dorong teman-teman untuk aktif menggunakan Rebelio.
Itu saya masih hitung-hitungan kasar loh waktu itu ya, karena saya waktu itu jualannya itu belum pakai instant payment, tapi hitungan kasarnya sekitar 70 jutaan. Nah, saya masuk ke sana dan di sana pun akhirnya ya saya juga memberikan dapat masukan dan saya juga memberikan masukan ke Trebelio. Jadi kita saling membangun satu sama lain. Jadi kalau teman-teman mau masuk ke sana, ayo kejar gitu ya untuk dapat $1.000 gitu ya. Karena apa? Di sana itu teman-teman akan ketemu sama orang-orang keren yang dia bisa ngasilin duit dari Trebelio itu bisa puluhan juta. Sekarang lagi pada kejar yang ratusan jutanya ya, Koden ya. Ada yang sudah 100 jutaan lebih juga ya, Koden. Ini yang gede nih. Nah, Ini yang 10.000. Oke. Jadi yang menarik lagi di Trebelio itu ada reward yang bisa kita kejar. Itu yang bikin kita itu kayaknya kalau udah dapat plakat dari Kodeni, wow gitu ya, kayaknya itu sesuatu yang amaze banget dan itu ngedorong kita untuk melakukan yang lainnya. Oke, gitu ya Bunda Afif. Lalu Teh Indari dan Kodeni sejauh apa value-nya untuk branding seorang blogger? Saya jawab dulu ya Koden ya. Itu Bu Indari lebih cocok deh. Oke. Saya itu waktu ngajarin teman-teman blogger untuk pakai Trebelio, itu saya bilang bahwa Trebelio itu anggap sebagai kurikulum vitae online, teman-teman. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman nanti mau jual jasa sebagai liputan blogger, lalu kemudian ada yang nanya, blognya isinya apa gitu kan, pasti orang udah banyak nanya. Itu bisa informasinya di landing page ya. Lalu achievement-nya apa sebagai blogger itu cukup dalam satu landing page aja, dan teman-teman bisa share itu kemana-mana. Termasuk kalau misalnya pun mau cari klien, ya udah tinggal di bawahnya aja, tinggal oke, saya butuh Anda, tinggal klik di sana. Nah, itu enaknya Trebelio. Jadi saya sekarang sudah mulai mengganti perkenalan tentang inskrip atau apapun. Teh Indari, kalau bukunya Teh Indari itu isinya apa? Saya kasih link Trebelio page. Semuanya udah pakai Trebelio page dan teman-teman itu sangat menghemat waktu. Karena Pak, biasanya pertanyaan itu banyak, tektokan. Jumlah halamannya berapa Teh? Ininya berapa? Siapa aja yang udah baca? Ada testimoninya enggak? Nah, itu saya gabungkan dalam satu landing page pertanyaan-pertanyaan yang paling banyak diberikan kepada kita, saya gabungkan dalam landing page dan akhirnya itu yang kalau orang nanya satu saya kasih informasi landing page. Dan sekarang teman-teman saya pun menggunakan otomatisasi ya bot chat, dan di sana itu jadi kalau masuk ke CS-nya kami itu semuanya udah pakai landing page. Jadi info langsung, "Hai Kak, mau tanya apa?" Di sana ada informasi buku, ada informasi jasa inskrip, semuanya begitu klik buku masuk lagi ke landing page, jasa inskrip masuk lagi ke landing page. Jadi semuanya udah sangat-sangat lengkap. Jadi untuk blogger ulik ya, mulai dari kurikulum vitae online itu bisa teman-teman pakai. Cari klien untuk teman-teman mereka meliput pakai jasanya teman-teman, itu juga pakai landing page. Gitu, Kak Nova, silakan Koden. Gantiin kartu nama lah ceritanya. Iya kan? Kalau kartu nama itu kan kalau kita offline ya, offline ketemu satu-satu itu kita kasih kartu nama. Tapi kalau online kan kita nggak ketemu satu-satu, kita ketemunya banyak langsung. Ya udah kasih link aja, udah kayak begitu. Tapi itu keren banget sih tadi ya, ide-ide menarik tuh Dharma, itu mungkin bisa dieksplor tuh. Tadi idenya Bu Indari bahwa dari landing page diklik masuk ke chatbot gitu, chatbotnya juga bisa orang nanya, kemudian dikasih landing page berikutnya begitu. Maybe kita bisa implement kayak begitu. Itu cukup menarik sih. Koden, ayo wujudkan Koden chatbot. Jadi chatbot itu ini sangat memangkas customer service di Inscript ya. Jadi kami itu dulu customer service-nya ada 9 Koden. Dan itu crowded banget di kantor. Sekarang kami sisa 2, sebetulnya kami agak kewalahan. Akhirnya saya mikir bahwa kami memang harus menggunakan mesin, tinggal kontennya yang memang itu lebih manusiawi. Jadi akhirnya ketika dia nanya, oke, aku mau pesan buku nih, dikasih landing page lagi. Nanti saya akan kasih lihat ya Koden ya. Koden juga bisa kasih masukan setelah proses develop kami ini jalan. Dan itu saya rasa bisa dilakukan juga sama Trebelio. Ya, chatbotnya yang ngerucut lagi, dan itu keren banget. Saya rasa itu akan sangat menghemat uang untuk rekrutmen, menghemat waktu juga untuk orang-orang nanya. Itu satu orang bayar berapa tuh? Kalau UMR aja kan udah 3 juta, 4 juta. Iya. Kalau UMR ya, jadi kalau CS-nya dari 9 jadi 2 itu 7 kali 4 juta,
udah berapa tuh 20 sekian juta tuh Iya, tiap bulannya dihemat tuh. Tapi kasihan juga yang nggak dapat kerjaan jadinya. dan enaknya lagi teman-teman di Inscript itu sekarang gini, saya tinggal share aja Tribelio, walaupun ini untuk instant payment masih banyak juga yang belum friendly ya dengan instant payment, masih tetap mereka ke kita gitu ya, ke pusat aja, tapi saya lihat ini adalah proses edukasi. Jadi saya share kode instant payment-nya yang udah masuk ke dalam landing page, orang transaksi langsung di sana. Ada yang transaksi itu jam 1 malam, Koden. Ada yang transaksi jam 4:30 Menarik. itu terjadi transaksi. Itu Interesting. artinya jalan kita itu jualannya anytime, nggak perlu pakai customer service. Pelanggan udah klik bisa melakukan transaksi. Setelah mereka melakukan transaksi, mereka screenshot, baru mereka mulai berhubungan dengan customer service kami. Saya sudah transfer nih, baru kemudian kami kasih ini link belajarnya. Nah gitu Koden. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut kalau link belajarnya dan sebagainya. Kita masih punya development ke sana masih jauh Yes. sekali, tapi itu sudah dalam roadmap kami sih di Tribelio sih. Ini crazy banget sih sebenarnya, banyak sekali fitur-fitur baru. Oke, di sini ada yang nanya lagi, menarik sekali. Apakah fungsi dari sini dulu deh, dari Kak Audi. Kalau cuma ada 77.000 gimana Koden? Baru ada yang beli Nggak bisa lewat $1.000 pokoknya, $1.000 tuh minimal. Nggak Kalau bisa. 77.000 tuh, kalau 77.000 tuh saya bilangnya hoki lah. Pasang-pasang ada yang teman-teman, nyangkut gitu. Gini, Koden itu tentu butuh masukan, tapi masukan terbesarnya pasti mereka yang aktif jadi user di Tribelio dan instant payment. Jadi kalau misalnya Anda baru 100.000, ya udah kumpulin dulu. Nanti kalau udah ada bukti di sana udah sekian puluh juta, kasih tahu ke Koden. Kalian akan masuk ke dalam satu grup. 15 juta cukup, 15 Ya, 15 juta gitu ya. Cukup. Kalian Ya, langsung masuk ke dalam grupnya dan kalian akan ketemu dengan orang-orang yang keren banget. Saya sampai terpana loh. Wow gitu ya. Dan Koden, aku sekarang masuk Indonesian Digital Entrepreneur. Lalu kemudian aku kasih contoh storytelling di mereka. Jadi aku tuh diminta sama mereka ngomongin tentang WhatsApp marketing. Makanya sekarang aku explore banget WhatsApp marketing, apalagi nanti dengan Tribelio. Terus kan storytellingku selalu ada link biru, yaitu si Tribelio. Langsung di sana itu pada komen gini, wow ada Tribelio Warrior katanya gitu. Jadi udah mulai melekat di Tribelio-nya itu di Indari Mastuti, dan itu saya yakin bakalan banyak yang nanya juga. Oke gitu ya Kak Audi, menarik Ya, sekali nih. itu di grup Chieftain itu kemarin ngejarnya itu sudah kayak 70 juta, 90 juta sehari gitu ya kemarin ya. Ya benar. 24 jam udah hampir nih, 24 jam doang nih gitu. Aku lagi ngejar 20 transaksi per hari, Koden. Masya Allah ya, itu ya mudah-mudahan ini siap banget. Oke, di sini menarik sekali. Apakah fungsi dari Tribelio ini sama dengan landing page yang menggunakan self-host? Enggak sama. Karena apa? Karena di Tribelio itu banyak sekali fitur-fitur yang nggak ada di landing page biasa. Misalkan Anda menggunakan kayak WordPress, itu self-hosted ya. Beda banget. Karena di Tribelio ini Anda sudah ada kayak fitur A/B testing, split testing. Misalkan landing page 1 panjang banget ya kita storytelling, landing page 2 pendek kayak Dharma tadi, cuman gambar, opt-in form. Kita bisa memiliki di Tribelio ada fitur yang namanya A/B split testing. Jadi kita bikin 2 kayak begitu. Satu link saja, ini bisa gantian begini, A, B, dan seterusnya. Supaya apa? Supaya kita tahu bahwa landing page yang panjang sama yang pendek itu lebih banyak mana yang convert ke penjualan, orang daftar dan sebagainya. Kita punya fitur-fitur seperti itu. Nah, itu nggak ada di self-hosted kayak WordPress, itu nggak ada. Nah, kemudian kalau misalkan mau opt-in form kayak tadi, meminta nama dan email terus di broadcast WA, kalau Anda pakai self-hosted, pakai WordPress, Anda nggak bisa juga. Anda harus daftar lagi nanti ke fitur yang lain, ke tools yang lain. Jadi pasang ini tambal sulamnya banyak sekali. Tapi Tribelio itu cuma Tribelio aja. That's it. Itu bisa semuanya. Jadi beda banget. Jelas. Terima kasih kok jawabannya. Oke, Sama-sama. keren. Nah ini ada lagi pertanyaan, ini saya yang jawab kok ya. Boleh nggak kalau penawaran dan open reseller harus beda landing page? Beda. Saya beda. Penjualan retail sama open reseller saya bedakan landing page-nya. Kalau teman-teman lihat ya, teman-teman yang ada di blogger ini sebetulnya sudah bisa lihat cara saya membuat landing page. Ada landing page induk. Di sana itu kenali Inscript. Lalu di bawahnya ada jasa Inscript, lalu ada yayasan sekolah perempuan, ada penjualan buku. Lalu di situ beranak lagi.
Jasa inskrip apa aja? Liputan blogger, bikin company profile, dan lain-lain. Semuanya pakai landing page. Dan saya memang pakainya yang premium kok. Jadi yang hampir 400.000 ya, 300 sekian ribu per bulan. Sehingga saya bisa dapat 50 landing page gitu kan. Dan itu teman-teman beda. Ketika saya mau rekrutmen, saya tinggal keluarkan landing page itu adalah Yayasan Sekolah Perempuan. Di sana ada juga landing page khusus reseller, penggerak sekolah perempuan. Itu orang jadi lebih ngerti ya, lebih lebih paham. Akhirnya mereka bisa join ke dalam grup. Jadi dibedakan. Ya, makanya kenapa Kode ini sampai udah mikirin ada 50 landing page. Karena bisa jadi kebutuhan kita itu berbeda-beda. Ada yang fungsinya jualan, ada yang fungsinya buat branding, ada yang fungsinya cuma buat sharing-sharing gitu. Kayak misalnya lucu nih, Kode ini bilang, gokil katanya bikin landing page Rebelio, saya bikinin dalam landing page Rebelio. Ya, itu artinya untuk sharing kan? Itu gokil. Saya bikin cara tutorial untuk instant payment, saya bikin juga di landing page Rebelio-nya kok. Jadi mereka tuh lihatnya itu di landing page Rebelio. Jadi teman-teman beda-beda ya, gitu. Oke. Yang bikin bangga Rebelio buatan anak bangsa. Hore! Ya itulah gitu ya. Kita itu sebenarnya bersyukur banget ada Kode ini di tengah-tengah kita. Beneran, itu nge-push saya yang suka gini, aduh usia saya udah 42 tahun, kayaknya saya mah nggak bisa ngejar. Oh enggak, ada Kode ini itu langsung saya, wah, kudu belajar. Gitu keadaan. 42 tahun masih di bawah saya loh. Ya gitu kok. Kok Kode ini awet muda banget sih? Saya mah di atas 42 mah. Nah, kan? Lihat, jadi nggak ada yang namanya gaptek atau kayak gimana, keren. Saya tuh selalu gini, kok di Indonesia digital entrepreneur itu banyaknya anak muda. Ya, dan mereka juga udah keren banget. Jadi akhirnya ketika saya ngomongin Rebelio, ya mereka pasti udah tahu lah kok Denny Santosa. Jadi saya dianggapnya adalah Rebelio warrior. Jadi ya itu, bergerak terus. Dan ini salah satu bukti bahwa kemarin tuh ada yang komen gini, Bu Indari, kok aktif sih di mana-mana dan semangat terus. Itu saya di grupnya itu bilang kayak begitu. Karena saya nggak mau kalah sama kalian. Gitu teman-teman. Jadi mindsetnya adalah jangan kalah sama anak-anak muda. Ini kayak Pak Dharma ini masih muda. Oke. Nah, itu tampaknya memang muda itu. Ini Kak Eni, adminnya jadi kebantu banget. Ya, saya ngelihat bahwa adanya Rebelio landing page, lalu ada instant payment. Ini truly ya, ini storytelling saya. Saya kebantu banget. Admin itu udah nggak repot nanganin chit-chat ini itu. Orang nanya, saya kasih landing page, dia baca. Kalau dia mau transaksi, dia langsung masuk ke instant payment, selesai. Ya, jadi udah nggak perlu banyak pertanyaan. Ini dari Kak Gita. Iya Teh, kemarin klien aku ada yang minta bikinin landing page Rebelio, minta pakai chatbot di Rebelio-nya Koden. Ya, nanti ya dibikinin ya. Kan nanti belum ada. Nanti ada chatbot ya namanya ya. Oke, masuk di instant payment yang advance, masuk ke Telegram, diterima di Telegram yang berisi dengan welcome bot yang berisi link tujuan. Oke, ya ini Kak Audi ya. Kak Audi berarti udah masuk yang advance ya, instant payment-nya. Oke. Iya ya, Kak. Lalu di sini ada Gita. Saya lagi tidur kok. Ini nih pengalaman. Kak Gita itu kayaknya udah dikasih tahu sama tim Rebelio sih, suruh diwawancara. Kayaknya udah dihubungi ya Kak Gita ya. Nih, saya lagi tidur ada yang transaksi melalui instant payment Rebelio. Nah, keren ya. Nanti katanya Kak Gita mau ngajarin juga Rebelio di ibu-ibu doyan bisnis Bekasi. Karena beliau adalah koordinator wilayah Bekasi. Ini kok Kak Gita ini aktifnya gila-gilaan. Ya, jadi kalau ngomongin apa-apa itu dia duluan yang pasti akan gerak. Oke, Kak Eni, tempo hari di grup Mukena Distributor ada yang materi bikin landing page. Aku izin pakai Rebelio. Oh, mentornya surprise. Kok bisa tahu Rebelio katanya? Tuh kan ya. Mantap ya emak-emak di komunitas kita ya. Oke, ini ada yang nanya, Teteh boleh tahu kenapa pakai nama Rebelio? Kenapa nggak pakai nama yang ada kodenya? Silakan Koden. Maksudnya gimana itu? Saya nggak ngerti. Yang ditanya kan Bu Indari. Namanya kenapa Rebelio gitu? Nama Rebelio itu kenapa Rebelio? Kenapa nggak pakai Koden gitu? Koden community kali. Kalau pakai nama saya, ntar kalau dibawa ke luar negeri misalkan, nggak ada yang kenal saya juga percuma juga. Itu satu. Yang kedua adalah kenapa Rebelio? Karena dasar katanya dari kata tribe. Tribe itu suku kan, community gitu, yang lebih kuat lagi.
Ini kalau saya share di sini, ini buku saya ini sebenarnya. Ini cukup menarik nih. Bisa kebaca nggak ini? Yang ini. Kebaca kok, kebaca. Gather your people, spread your message, start a movement, make an impact. Jadi ini adalah manifesto seorang chieftain sebenarnya. Kepala suku itu harusnya seperti ini. Ini ada satu lagi sebenarnya, tapi nggak saya masukin. Leave a legacy. Jadi kalau udah make an impact, kalau udah meninggal ya leave a legacy. Nah ini sendiri adalah kalau dibaca ya, ini gambaran nabi kita nggak sih? Nabi kita kan ngelakuin ini kan ya, ngumpulin orang, khotbah, start a movement, make an impact kan. Meninggal juga leave a legacy agama kita gitu. Jadi kemarin saya harus bersemedi dulu teman-teman untuk menemukan rumusan ini gitu. Jadi supaya jadi bagus kayak begini. So itu adalah awal dari Tribelio, dari kata tribe itu sendiri sebenarnya. Jadi kenapa nggak pakai yang kayak kemarin sempat kayak digital conversion, keren banget gitu. Tapi kayaknya kurang masuk gitu, dan akhirnya saya menciptakan namanya universe, tapi ini mungkin diskusi di lain waktu tuh. Jadi saya menciptakan kayak Marvel Cinematic Universe gitu, MCU-nya Tribelio itu kayak apa, jadi tribe-nya nanti ada nama-namanya, leadernya namanya Chieftain, habis itu yang kayak Bu Idari yang sharing kemana-mana gitu kan, kita nyebutnya Tribelio Warriors. Jadi Warriors kan karena memang ada, kalau suku di pedalaman gitu kan warriors-nya gitu yang harus hunting ke sana kemari gitu. Dharma itu timnya namanya tim hunter, karena dia harus hunting ke sana kemari kan. Nah, itu benar-benar kayak universe-nya sendiri gitu sih ceritanya. Jadi memang dibuat sebuah cerita, dunianya. Kayak kebayang aja dunianya MCU Anda tahu, ada Thor, ada Iron Man, ada yang lain-lain. Dunianya Harry Potter Anda tahu ada Hogwarts-nya, ada game-nya, ada apa yang naik sapu terbang terus ngejar-ngejar itu. Jadi ada universe-nya masing-masing. So Tribelio is trying to build a universe sendiri sebenarnya. Itu sih. Ya, udah makin semangat aja nih di sini, katanya sampai bilang kayak gini, kepala suku jadi ingat Geronimo, kepala suku Chiripsasus, gimana sih nulis artinya bacanya, suku Indian terakhir yang melawan kulit putih, Masya Allah. Jadi Ya kayak ini gitu-gitu. konten ya, terkait dengan kreatif konten, ini penting juga ya, Koden. Kita nggak bisa pakai landing page, tapi teman-teman tidak bisa main di konten. Nah, makanya beruntung banget loh teman-teman itu Kodeni itu menyiapkan namanya itu konten kreator, kemudian juga teman-teman di sini diinskrip dilatih nulis. Kalau udah landing page tinggal latihan. Nanti tinggal lihat kalau saya di sini ya, kalau misalnya landing page itu tidak menghasilkan, cek lagi di mana salahnya, di kontennya atau cara nyebarinnya yang kita masih kurang masif. Terus seperti itu. Itu saya belajar banget dari para chieftain yang sekarang ini ada di lingkaran terdekatnya Kodeni. Jadi teman-teman, yuk kita semangat ya. Kita jadi Tribelio Warrior gitu ya. Apalagi kalau kita tahu bahwa Tribelio itu adalah milik anak bangsa kita. Masya Allah ya. Oke, kemudian di sini terima kasih Koden untuk filosofisnya. Kayaknya perlu dikit filosofisnya Kodeni. Ya betul. Nanti masukin ya filosofisnya Kodeni itu dalam liputan blogger, karena itu emosionally banget kalau menurut saya ya. Kita bukan hanya menciptakan satu tribe ya, bukan hanya ada Tribelio, tapi ada unsur-unsur emosional lain yang harus kita bangun. Kenapa sih harus Tribelio? Dan saya yakin teman-teman di sini juga paham ya bahwa menulis itu harus ada unsur emosional. Ya, yes, Nah, saya gini. Tribelio Warrior. Silakan Koden. Gini, konsep lebih dalamnya sebenarnya kalau tadi di trigger sama Bu Indari bilang lebih emosional, yes. Karena kalau Anda membuat sebuah tribe kecil, tribe itu harusnya adalah make an impact kan. Tribe kecil aja make an impact. Bu Indari udah ngajarin, udah sharing kayak gini, pasti make an impact di sekitarnya. Nanti ada komunitas lagi tentang diabetes, komunitas diet sehat, komunitas financial, parenting, itu pasti make an impact kecil-kecil. Sehingga collectively, Tribelio sendiri akan make a bigger impact dengan mengumpulkan banyak orang atau chief yang make a small impact. Jadi we change the world for a better place. That's our philosophy sebenarnya. Mantap. Gitu. Mantap ya di sini. Siap jadi Tribelio Warrior, menyebar kebaikan dan manfaat. Oh, satu lagi teman-teman, ketika Anda menjadi Tribelio Warrior, pastikan Anda juga memang mendapatkan hasil dari Tribelio ini. Karena nanti pasti orang akan nanya, iya oke, kamu udah Tribelio, apa yang kamu dapatkan dari Tribelio? Misalnya nih, kenaikan omset, database yang nambah gitu ya, itu yang memang benar-benar menjadi storytelling.
Itu yang selalu saya lakukan, storytelling. Dan selalu ada si link birunya. Sampai teman-teman saya bilang, Teh Indari sekarang kalau storytelling selalu ada link biru. Nah, link biru itu adalah si Trebelio-nya, Koden. Ya, jadi mangga. Koden, Pak Dharma kalau ada waktu tolong dong sambil dilihat ini udah mulai pada punya Trebelio. Ya, dicek, dikasih masukan. Boleh mungkin 2 dipilih ya kok. Pak Dharma silakan. Oke, aku sambil lihat-lihat ya. Aku sambil lihat-lihat landing page-nya. Bu Indari itu boleh sambil Dharma lihat-lihat ya. Bu Indari itu boleh itu misalkan nanti ada itu kan ada kayak chapter-chapter sendiri gitu kan, kayak di kota mana itu punya datanya nggak sih, di kota-kota mana itu siapa aja sih penggiat Travelio Warriors di masing-masing kota gitu. Maybe kita bisa bikin event khusus gitu atau apapun ya yang bisa kita kolaborasikan lebih jauh lagi gitu untuk teman-teman di sini semua. Misalkan ada Bisa komunitas banget. di Bekasi ada 50 orang misalkan, ibu-ibu yang mau jadi Traveling Warriors gitu misalkan. Nah, itu bisa banget tuh. Kita bisa obrolin lebih lanjut. Apalagi Oke, nanti kok. kalau misalkan buat teman-teman yang misalkan nih ibu-ibu yang nggak punya produk buat dijual misalnya. Kalau yang kemarin kan kita bilang ya pakai instant payment jualan dan sebagainya. Kalau nggak punya produk gimana? Nah, itu nanti kita bisa bahas maybe di bulan depan deh. Di bulan depan kita akan bahas itu di saat itu. Oke, Koden, saya share screen, kelihatan? Kelihatan nggak saya share screen? Ya. Ya, di sini itu kita punya IDB, Karawang, Ngawi, Semarang, Bumi Serpong Damai, kelihatan ya? Nah, Ya. ini kan banyak sekali sebetulnya, dan ini memang ada penggerak-penggeraknya masing-masing. Ya, sekarang ini kayak Kak Gita gitu, Kak Gita itu ada di Bekasi, dan memang saya lihat memang ada penggerak yang dia itu geraknya itu cepat, dia bisa ngikutin banget. Ada yang penggerak yang ya karena kita emak-emak ya masih berkutat dengan aktivitas yang cukup padat sehingga akhirnya belum begitu siap mengikuti kita gitu. Jadi kalaupun misalnya oke sih kita bisa mulai dari tempat yang memang lagi hot gitu loh kok. Jadi kalau misalnya di Bandung nih, di Bandung itu Trebelio udah mulai oke. Di Bekasi karena Gita yang oke banget jalannya, akhirnya juga bergerak semua. Nah, jadi kayak gini, di setiap grup itu biasanya kami share apa yang akan kita lakukan, kemudian self editing, kemudian apa gitu ya. Nah, kayak gini kegiatan kami, dan Trebelio bisa menjadi salah satu edukasi buat ibu-ibu semua karena kebetulan kan Trebelio ada yang gratis, dan kalau saya lihat memang harus gratis dulu memang kok. Nah, gratis sekarang udah mulai naik kelas nih, ada yang advance gitu ya, ada yang dia itu mulai pakai yang berbayar tapi yang basic gitu ya. Tapi oke, karena dia udah coba dan merasakan gitu kok. Jadi boleh banget nanti kita undang kayak Ko Dharma untuk join dulu satu persatu aja kok. Misalnya tandem nanti sama Kak Gita, ajarin di sana. Karena gini kok, ada perbedaan nih nge-zoom sama keluar. Ya kan? Kalau emak-emak teh keluar teh kayaknya lebih gimana, kalau zoom kan dia tuh kayak keburu-buru gitu ngikutinnya. Nah, kalau di keluar mereka bisa lebih bagus lagi. Thank you banget kok untuk supportnya. Siap. Oke, di sini kalau Denny, link Trebelio kok nggak bisa diklik. Apa ada batas waktu ya kok untuk free? Kemarin sih masih bisa, sekarang nggak bisa. Nggak ada batas waktu kok. Oke, coba aku lihat ya di sini yang punyanya Desni ya, Kak Desni ya. Oh iya, ini nggak bisa dibuka kok. Itu problemnya biasanya di mana kok kalau pas nggak bisa dibuka? Dicek lagi aja waktu di landing page-nya, dibuka di landing page-nya, di Trebelio page, kemudian di publish ulang gitu, maybe URL-nya salah, dicek di URL-nya. Oke, sip. Wilayah Depok ada nggak ya? Aku mau ikutan, boleh. Depok ada, hampir semua wilayah Indonesia ada. Sekarang itu totalnya yang sudah terbentuk itu sekitar 70-an wilayah di Indonesia. Ajar 70 wilayah. Dharma terbang siap ya. Lalu kemudian Kak Nova aku belum punya, harus segera bikin. Mupeng sama income-nya Teteh, emak-emak pejuang cuan. Nah, Koden sekarang ini aku lagi ngurusin para expert juga kan di Xpreneur ya.
Terus aku selalu cerita bahwa aku tuh udah benar-benar ngasilin dari Trebelio gini caranya gitu ya. Kemarin juga, hari ini juga aku meeting sama Chief Joshua, aku mau Chief ini ya kadang mereka juga ada yang masih sendirian kan, nggak punya tim gitu kan. Nah ini aku mau ajarin mereka pakai instant payment. Jadi kalau ada order ya itu kayak Chief Reynaldo itu langsung masuk. Teman-teman itu gila banget ya. Chief 10 itu mereka penghasilannya bisa puluhan juta 2 hari, 3 hari gitu. Gila pasti teman-teman bakalan berenergi banget masuk ke sana. Saya aja sampai melotot, Dan ini sekali share dapat sekian, sekali share dapat sekian. Itu ngeri banget teman-teman. Dan bisa dibilang, kok di sana ada cewek nggak sih? Bu Indari doang ya? Saya kayak di sarang penyamun gitu, cewek Sama sendiri. lah, saya di komunitas IIDB juga cowok sendiri aja. Iya, jadi Ko Denny di komunitas IIDB cowok sendiri, saya di komunitasnya Ko Denny itu jadi cewek sendirian gitu ya, Masya Allah. Ya itulah teman-teman, tapi benar, katanya sampai ada yang bilang gini, sumpah keren Trebelio page katanya ya. Kemudian di sini teman-teman, ini ada nih, Kak Eni, insya Allah aku akan share Trebelio di teman-teman UMKM di Sekayu, Sumatera Selatan. Oke, pokoknya note ya teman-teman ya. Ada lagi pertanyaan nggak? Ini Ko Denny udah lihat jam nih kayaknya. Kalau nggak ada pertanyaan kita sudahi dan Pak Dharma tolong buatkan satu grup WhatsApp. Nanti kita undang para blogger masuk ke sana, benar-benar merasakan, tolong diajarkan bukan hanya landing page-nya, tapi juga nanti belajar ke instant payment sampai ke broadcast dari Trebelio-nya itu seperti apa. Dan saya yakin teman-teman jangan jadi blogger yang ya blogger doang gitu, nunggu kerjaan. Kita yang kejar kerjaannya kita. Itu yang saya diajarkan sama Ko Denny, kejar gitu ya, kejar dan kejar. Oke. Kok ada kok Shelly Fit kok katanya yang Ya, cewek. Shelly ada. Shelly ya, Baru ingat, oke. Shelly. Shelly, tapi Mas nanti aku harus kenalan sama Chief Shelly ya. Oke, thank you. Ada Kak Weni juga ternyata di sini. Thank you Kak Weni. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada kita tutup. Nanti pertanyaan lebih banyak kalian akan masuk ke dalam WhatsApp group khusus untuk para blogger ya, teman-teman ya. Bukan untuk semua. Jadi khusus untuk para blogger. Thank you banget ya, Koden, Pak Dharma ya. Pak Dharma sudah mulai melayani emak-emak ya. Kecerewetannya beda loh sama Chief. Nanti jangan ada kata gini, kayak gitu aja ditanyain. Jangan ya, Chief Dharma. Ini beda pertanyaannya. Siap. Udah biasa Dharma, udah biasa. Udah biasa. Oke, thank you. Kalau begitu, terima kasih. Selamat pagi Thank you semuanya. teman-teman. Selamat menulis. Oke.